101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Budi Satrio dan juga Ferlijan. Saudara pendengar, sesuai janji saya tadi bahwa kita akan masuk ke dalam segmen obrolan komunitas, begitu ya. Dan malam hari ini kita akan mengetengahkan tema peran komunitas dalam membentuk masyarakat yang baik. Saudara pendengar, komunitas merupakan hubungan sosial atau kesatuan sosial antar manusia dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Komunitas dapat terbentuk karena memiliki kesamaan hobi yang sama dan berperan dalam perubahan kesadaran masyarakat mengenai suatu isu atau fenomena. Komunitas seringkali dibangun di sekitar platform fisik atau online, seperti lingkungan kerja, kemudian sekolah, klub olahraga, forum online, grup media sosial, dan organisasi nirlaba. Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Mereka memainkan peran kunci dalam membangun hubungan, kemudian juga mempromosikan pertumbuhan pribadi dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dan pendengar, telah hadir melalui sambungan telepon narasumber kita malam hari ini Bapak Junaidi FE yang merupakan pengusaha dan juga Ketua Yayasan Manis. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Ya, selamat malam Mas Budi. Kabar baik. Baik. Lagi di mana nih, Mas? Saat ini masih di kantor. Di base camp kita nih. Luar biasa. Workaholic ya, Mas ya? Jam segini belum pulang ya? Pokoknya kerja terus. Hard worker. Oke. Mas, kita berbicara terkait peran komunitas dalam membentuk masyarakat yang baik. Tetapi sebelum mungkin kita jauh begitu ya membahas terkait peran komunitas itu sendiri, sebenarnya bagaimana sih peran komunitas dalam masyarakat di Indonesia khususnya? Halo. Oke. Iya. Peran komunitas sejatinya sangatlah penting gitu ya, Bang ya. Karena ini bisa membentuk bagian dari sebuah tatanan negara, mulai dari hal yang paling kecil, ya, antar pribadi kita, antar individu, untuk bisa saling menjaga, untuk bisa saling menopang, bisa saling sharing, dan juga bagaimana caranya untuk bisa saling menyemangati sebenarnya, gitu. Jadi perannya memang sangat dahsyat lah ya. Oke, tapi kan banyak sekali definisi terkait what is the definition of community, begitu ya kalau in English begitu. Sebenarnya apa sih definisi dari komunitas itu sendiri, Mas Junaidi? Oke. Untuk komunitas sendiri sejatinya adalah sebuah basis gitu ya. Sebuah perkumpulan yang dibangun atas dasar yang pertama, bisa karena kesamaan visi dan misi, gitu ya. Bisa juga dari tujuan yang sama, atau mungkin komunitas yang dibangun saat ini lebih banyak adalah komunitas yang gimana sih relate banget sama kehidupan aku butuh banget solusi dari mereka gitu kan. Akhirnya nemuin satu grup WhatsApp gitu, atau mungkin satu perkumpulan, ini relate banget sama kehidupan aku gitu kan. Itu bisa membangun komunitas yang sangat baik. Terbentuknya komunitas juga kan diawali dengan adanya kesamaan visi dan misi, tujuan, minat, kegemaran setiap individu yang kemudian nanti akan diwujudkan dalam suatu wadah dan kesamaan sikap. Setiap komunitas memiliki ciri khas, kesamaan minat, hobi, dan masing-masing gitu ya. Oke. Jadi sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan kesamaan visi, kemudian juga hobi mungkin, tujuan, kepentingan gitu ya, dan hal-hal yang memang bisa menyeragamkan begitu di dalamnya. Tetapi kalau misalnya komunitasnya juga melebar atau komprehensif, itu kan berarti kan banyak sekali color di dalamnya ya, warna. Iya, betul banget sih. Bahkan yang satu visi dan satu misi pun terkadang kan akhirnya punya banyak kepala ya untuk menentukan sebuah sikap gitu kan. Sebenarnya sejatinya itulah yang menjadikan sebuah komunitas itu berkembang. Kenapa sih? Akhirnya itu muncul setiap kepala dan kita jadikan elaborasi yang sangat dahsyat untuk membuat masyarakat yang lebih baik gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita take a part in community begitu ya,
mengambil sebuah peran atau menjadi bagian dari komunitas, berarti kita juga belajar untuk bisa bertoleransi, mungkin belajar untuk bisa mengambil jalan tengah, belajar untuk kita bersosialisasi dengan teman-teman yang lain dan sebagainya begitu ya di dalam komunitas, dan juga pastinya bisa mengambil sebuah manfaat di sana. Misalnya komunitas UMKM begitu, mereka bisa bertukar network atau jaringan begitu ya, Mas Junaidi? Iya, betul banget Bang Bugi. Ditambah dengan komunitas itu kan biasanya semua punya kesamaan rasa. Kayaknya lagi galau nih, cari komunitas yang bisa ngebangkitin semangat gitu kan. Okay. Dan di sini ada yang UMKM, kami pun membina UMKM, memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Sampai juga pembinaan-pembinaan yang notabene adalah bagaimana caranya mereka bisa berkembang dan mereka bukan lagi jadi penerima manfaat gitu, tapi bisa jadi yang memberikan manfaat secara jangka panjang gitu. Oke. Kalau misalnya kita mengacu kepada communication science begitu, kalau misalnya komunitas dalam populasi yang kecil, berarti kita bisa mengatakannya kelompok juga begitu ya. Kalau misalnya dia dalam komunitas yang besar, kita bisa juga mengatakan sebagai sebuah organisasi. Dan ini ada legal standing yang berbeda begitu ya. Padahal sama-sama komunitas, tapi yang satu legal standingnya sebagai organization, baik profit atau non-profit, yang satu lagi sebagai kelompok begitu. Nah, ini apakah ada perbedaan yang signifikan begitu, Mas Junaidi, ketika kita hanya masuk ke dalam sebuah kelompok, tapi kita tidak masuk ke dalam sebuah organisasi, baik komersial maupun non-komersial, atau sebaliknya? Oke. Semua itu berbanding lurus dengan tujuan sebenarnya. Okay. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah basis ataupun komunitas yang isinya hanya hahaha, ketemu kerabat, ketemu yang satu tujuan gitu ya. Ya itu hanya basisnya komunitas. Tapi kalau misalkan kita memang pengen mendapatkan, menginginkan untuk mendapatkan yang lebih jauh dari itu, dari sebuah kehidupan, gimana sih kita mengorganize gitu kan kehidupan kita bersama teman-teman kita untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang lebih dasar lagi. Contoh, kebetulan kami di sini juga mempunyai salah satu komunitas basis awalnya. Buat dari grup-grup WhatsApp gitu ya, untuk saling menasihati, saling sharing gitu. Lalu berkembang untuk bisa menjadi sarana kolaborasi, baik itu secara program-program kebaikan di masyarakat gitu ya, ataupun nanti lebih dalam lagi terkait dengan program-program pembinaan ataupun di kebencanaan. Berawalnya dari sebuah grup-grup WhatsApp yang menyebar luas dan ternyata banyak loh yang pengen ikut sama komunitas-komunitas yang baik gitu. Dan itu sangat bisa membuat masyarakat, oh ya gimana caranya organisasi antar tetangga kita, antar teman kita, bahkan nanti di situ pun akan dipelajari bagaimana caranya kita bisa semakin bertoleransi antar kita, antar umat beragama, ataupun kita sesama masyarakat Indonesia yang sejatinya kita punya budaya yang sangat dahsyat gitu kan ya. Iya. Jadi secara tidak langsung komunitas itu mengajarkan kepada kita ya, bagaimana kita menjadi masyarakat yang baik, sesuai dengan tema malam hari ini. Tapi kalau misalnya dilihat kembali lagi begitu kan, ada community yang based on strong legal standingnya gitu ya. Oke. Ada yang memang ya mungkin grup WhatsApp aja udah dibilang komunitas begitu. Nah, kalau menurut Mas Junaidi, ini sebenarnya yang paling menguntungkan yang mana ya, meskipun kembali lagi kepada tujuan begitu. Tapi kalau misalnya kita berpikir lebih komprehensif, ini sebenarnya yang mana nih yang lebih menguntungkan? Oke. Kalau terkait dengan menguntungkan, kita mengambil sisi dari satu kata menguntungkan ini. Sebenarnya semua pasti punya keuntungan masing-masing. Oke. Dan semua pasti punya ciri khas masing-masing, keuntungan masing-masing yang akan didapatkan oleh setiap anggotanya gitu ya. Oke. Nah, hanya saja mungkin yang akan membuat itu lebih sedikit di atas keuntungannya adalah mereka yang teman-teman yang notabene sudah bergerak di organisasi legal gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih? Yang pertama, otomatis kita punya payung hukum. Oke. Gitu kan? Sehingga ketika kita pengen bergerak, pengen bikin pelatihan menjadi YouTuber sukses contohnya, atau pelatihan UMKM, kita pun bisa akhirnya membuka kemitraan yang sangat luas, gitu, untuk bisa berkolaborasi. Bagaimana caranya kita membuat satu program ini
untuk kebaikan masyarakat dan juga jembatan kebaikan untuk kita kepada mereka semua. Oke. Gitu. Jadi lebih kepada mungkin kalau ada legal standing yang kuat juga berarti responsibility-nya juga lebih jelas ya, karena kalau misalnya ada apa-apa kan bisa dituntut secara hukum begitu ya Mas ya. Betul banget, karena sekarang itu butuh banget legalitas. Ibarat kata kita mau melakukan sebuah starting touch di perjalanan, legalitas itu ibarat kata kuncinya. Ada bensin, ada ban, tapi kalau nggak ada kunci, kadang kan kita juga ini jalan apa enggak ya, gitu kan. Okay. Meskipun pasti bisa jalan dengan bensinnya, hanya saja untuk di sebuah organisasi yang akan maju ke peringkat yang lebih atas gitu ya, lebih maju, otomatis legal itu sangat dibutuhkan. Contoh, beberapa waktu yang lalu, mohon izin untuk Bang Bugi, kita sedikit memperkenalkan kami dari Manis gitu ya. Oke, silakan. Manis, awalnya memang dari sebatas grup WhatsApp, sampai saat ini berkembang untuk saling menasihati, saling sharing terkait dengan momentum yang ada, ditambah dengan narasi yang ada zaman sekarang kan, anak muda, kita kadang suka butuh self healing, nggak harus jauh-jauh, tapi ternyata ngelihat postingan aja, enak banget di hati, asli sumpah relate banget sama hidup aku gitu kan. Ternyata grup aja sudah bisa berkembang sampai sekarang ini, kalau boleh kita kasih gambaran sudah sampai 90 grup lebih. Wow. Dan juga kami punya hampir di setiap sosmednya. Kebayangkan ya, yang relate sama kehidupan ikut gabung, ternyata sampai 90 grup gitu. Apa sih yang membuat mereka mau ikut? Yang pertama ternyata kesamaan visi, legalitas, ketika kita mau mempunyai dan membuat sebuah program-program dasar di lapangan. Gitu. Bukan jadi, karena sebuah lagu ya Mas ya? Yang gini, manis, manis, manis. Manis di tangan kananku, salah ya? Itu madu. Oh madu, tapi kan madu manis ya Mas Budi ya? Oh iya benar. Ada madu yang pahit Mas. Ya asal jangan ya saya aja sih Mas, kayaknya kalau kayak gitu. Yang pahit jadi manis ya Mas ya? Insya Allah. Baik, tapi kalau berbicara mengenai manis gitu, sebenarnya manis itu singkatan dari apa sih Mas Junedi? Oke, manis ini singkatan dari Majelis Iman dan Islam. Oke, ya. Jadi lebih kepada spiritualitas gitu ya? Awalnya dibangun adalah dari situ ya. Kita berangkat dari hati, kita berangkat dari iman gitu kan. Iman ini kan kalau dari bentuk iman bisa jadi kita kan lebih luas ya, nggak hanya sebatas Islam gitu kan. Iya. Karena setiap agama mengajarkan iman gitu ya. Dari situlah berangkatnya untuk menjadikan sebuah komunitas ini. Dari satu grup ternyata berkembang sampai 90 grup, bahkan sampai saat ini ya semua karena kehendak Tuhan gitu ya. Kami bisa menjalankan berbagai program. Kalau boleh kita sedikit gambarkan, kami punya program-program yang juga sangat dahsyat nih Mas. Terkait dengan tema kita malam ini gitu kan. Dari komunitas menjadi sebuah sarana membangun masyarakat yang lebih baik. Kita punya agenda atau program yang pertama, ambulan gratis. Wow, oke. Dan itu patungan, itu donasi dari para members begitu? Yang pertama donasi dari para member. Karena tujuan kami memang untuk duafa. Ini satu hari kebayang ya Mas, kebaikannya berapa banyak untuk masyarakat. Satu hari tidak berhenti 3 sampai 5 pelayanan. Betul. Dan itu lebih banyak free untuk duafa. Bahkan untuk duafa bukan lebih banyak ya, free untuk duafa. Gitu. Ada juga kami sedang fokus di Cianjur itu. Gitu ya. Kami sedang membangun sekolah tunanetra. Bagaimana mereka yang biasanya kan kemarin kami dapat cerita dari mereka, saya sempat depresi 2 sampai 5 bulan Bang, saya nggak berani keluar karena rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang dari lahirnya sudah melihat, tapi ternyata harus hilang pandangannya di umur 17 tahun, 25 tahun. Itu katanya lebih menggoncang ya dibandingkan kalau dari lahir udah nggak bisa lihat gitu ya? Ya, otomatis banget sih. Kebayang aja kita misalkan jalan aja kan biasanya bisa ada jalanan kelihatan bagaimana cara melangkah, tapi tiba-tiba gelap. Tapi mereka masih mau kuliah gitu Mas. Masih mau sekolah. Ini kan amazing banget ya jadinya. Mereka lawan diri mereka aja udah keren, apalagi misalkan mereka bisa lebih menjadi orang yang lebih baik lagi gitu.
Okay. Itu sih, ini basisnya dari sebuah grup, tapi ternyata bisa membuat manfaat yang sangat dahsyat untuk masyarakat luas. Iya. Kebayang ya betapa dahsyatnya sebuah organisasi ataupun sebuah komunitas itu punya dampak yang sangat baik di masyarakat luas. Dan Manis ini legal standingnya berarti sudah fix ya? Sudah. Yap. Oke. Ya. Dan tadi kita juga sudah punya. Ya. Sudah kita punya... sudah berdiri di atas legal standing. Gitu. Baik. Yayasan Manis namanya. Jadi memang ketika legal standingnya juga sudah jelas, kemudian flow dari donationnya juga lebih mudah untuk dilacak begitu ya, karena kan memang pastinya kan ada job desk masing-masing begitu secara profesional untuk mengurusi salah satunya adalah manajemennya, karena sebanyak apapun uang yang masuk kalau manajemennya nggak bagus pasti juga nggak akan mewujudkan apa-apa begitu ya Mas Junaidi? Ya betul banget sih. Kalau misalkan yang pertama ya kita membangun sebuah komunitas itu kan basisnya adalah individu ya Mas awalnya Mas ya. Betul. Pembinaan individu ini paling penting sebenarnya dari setiap komunitas. Kenapa sih? Di situ nanti akan menentukan kemana arah jalan sebuah komunitas, gitu kan? Kenapa? Yang akhirnya nanti akan menjadi sarana paling memprihatinkan ataupun bisa menjadi sarana yang paling amazing gitu. Oke. Yeah. Kalau pribadinya sudah gagal paham gitu ya, ibarat kata anak zaman sekarang itu gagal paham, yoi. Otomatis nanti kedepannya juga jalanin program kan gagal paham juga. Tapi kalau sudah memahami secara mendalam, meskipun basisnya komunitas, itu akan jadi sesuatu yang sangat dahsyat sih. Oke. Gitu. Baik, Mas Junaidi, ini ada WhatsApp dari Gunawan di Depok. Selamat malam Mas Junaidi, selamat malam Mas Bugi. Gambaran masyarakat yang seperti apa sih yang dikatakan baik? Dan bagaimana fungsi komunitas agar bisa benar-benar berada di tengah masyarakat yang menurut Pak Junaidi begitu. Jadi masyarakat yang seperti apa nih yang katakan baik? Gini, masyarakat yang baik sudah otomatis mereka semua menjalankan Pancasila kita. Oke. Ketika secara benar gitu ya. Ya, betul, itu baru saya katakan. Secara benar. Kenapa sih ketika Pancasila itu dijalankan dengan baik gitu ya? Nanti akan merujuk kepada undang-undang dasar gitu kan. Akhirnya mereka tahu kemana arah jalannya gitu. Betul. Nah, hanya saja mungkin banyak cara membentuk masyarakat yang baiknya inilah yang akhirnya harus dipikirkan gitu kan. Contoh, bagaimana komunitas dapat membentuk masyarakat yang baik sih? Ini bahasa simpelnya. Kriminalitas itu kan berbanding lurus dengan kesejahteraan, ya nggak sih? Mas Budi? Iya, betul. Semakin lapar perut seseorang, semakin kencang perutnya, semakin lama menahan lapar, biasanya kan akalnya akan semakin pendek, gitu ya. Iya, ini tapi banyak hal yang terjadi di lapangan. Tapi juga kadang-kadang bisa dipatahkan tuh ya Mas Junaidi, karena banyak juga orang yang udah kaya, lebih mau kaya lagi dengan korupsi. Dia nggak pernah berhenti begitu ya untuk puas gitu. Jadi serakahnya benar-benar yang serakah gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, ini gimana nih fenomena seperti itu? Ini dia sebenarnya yang jadi PR kita dalam sebuah komunitas. Bagaimana membentuk suatu individunya ini penting banget tadi Mas. Diawalinya dengan adanya kesamaan visi dan misi. Nanti pembinaan pun akan tahu arahnya mau kemana nih, gitu. Bisa katakan ketika individunya gagal paham, lalu lama-lama juga akhirnya ketika dia sudah menguasai pun akan lebih gagal paham. Dan terkadang gini, saya sering mengatakan kepada teman-teman semua, Mas Budi, teman-teman, kalau teman-teman menjadi orang kaya, teman-teman harus siap jadi orang miskin. Iya. Kenapa? Sejatinya ketika kamu kaya, sebanyak itulah yang harus kamu keluarkan untuk bisa membantu orang, gitu. Oke. Ya. Jadi nggak selalu mikirin gimana cara memperkaya diri. Memperkaya diri boleh, gitu ya. Tapi jangan sampai lupa kekayaan kamu hanya sebuah titipan. Betul. Yang terbaik adalah ketika orang lain bisa bahagia lewat titipan kamu yang kamu lagi titipkan kepada orang lain itu. Oke. Ya. Dan ini agak susah-susah gampang gitu ya kalau kita berbicara mengenai spiritualitas atau religi gitu ya. Katakanlah kita sholat di masjid begitu ya, sendal bagus dikit hilang. Gimana dong? Iya, itu kan terkadang kalau jokes yang ada zaman sekarang, buang yang jelek, dapatkan yang bagus ya Mas. Padahal di masjid yang cukup bagus loh, di wilayah yang cukup elit gitu. Itu saya pernah mengalaminya sendiri, makanya saya bisa bercerita gitu ya.
Nah, ini what happened to our society gitu ya, Indonesian people. I think mereka juga nggak punya kultur untuk antri dengan baik ya. Tidak hanya event-event yang entertaining, tetapi event-event keagamaan saja. Dan ini juga saya punya my own experiences gitu ya. Mereka untuk mengantri sebuah aktivitas keagamaan saja kadang-kadang suka nyelak gitu ya. Kita udah ngantri jauh-jauh, panjang gitu ya. Di tikungan diselak gitu. Itu untuk ibadah loh, Mas. Gimana bukan untuk ibadah ya? Mau teriak nggak enak, nggak teriak kok kesel. Nah gimana nih? What should we do gitu loh about this case? Oke, ini sebenarnya menjadi sebuah persoalan yang sangat dahsyat banget ya. Kalau tadi kita ngomongin masalah spiritualitas, ada sebuah perkataan gini, Mas. Saya boleh ngomong bahasa Arab dikit kali di sini ya? Boleh dong, ayo dong. saya malah banyak belajar nih, pengen malah kalau pakai bahasa Arabnya kan lebih valid ya berarti ya, kalau malah dengan based on sebenarnya enggak juga sih, Mas. Mungkin based on hadis ya. Cuman pernah denger aja gitu ya. Karena ini bagian dari kita juga sih, jadi fokus dari manis ini. Untuk yang pertama itu memahami mendalami terkait dengan adat. Oke. Ya. Al-adab qoblal ilm wal ilm qoblal amal. Adab itu harus lebih didahului sebelum kamu mencari ilmu. Dan ilmu harus kamu dahuluin sebelum kamu mengamalkan. Gitu. Jadi ketika ada orang beramal tapi nggak punya ilmu, nol juga, gitu kan? Iya. Karena nggak tahu esensi dari sebuah amalnya apa, gitu. Dan orang berilmu kadang juga bisa ngerasain gimana caranya nyakitin hati orang lain. Asli itu kan dari bagian dari adab lah ya. Bagaimana orang nomor 1 di dunia saat ini kan ngajarin itu secara mendalam. Itulah yang jadi fokus kami, Mas, sebenarnya dalam program-program produk dari manis ini. Iya, luar biasa. Nah, jadi ada dulu yang dibetulin ya. Ada dulu yang dibetulin, dibekalin dengan knowledge, baru diamalkan. Jadi amalnya pun juga benar-benar kuat dan berprinsip begitu ya. Yes, betul banget. Itulah sebuah program yang kami canangkan saat ini bersama salah satu ustadz gitu ya. Bersama salah satu ustadz, masternya terkait dengan adab. Ada Dr. Wido Supraha gitu ya. Ada Ustadz Farid Nukman, mungkin pendengar pernah dengar. Kita buka sebuah lembaga yang fokus pada pelatihan adab. Gitu. Pelatihan adat. Iya. It's something like grooming begitu? Kayak misalnya how to have a good behavior. Karena adat kan apa sih definisi adat kalau menurut Mas Junaidi? Tapi Mas jangan dijawab dulu ya, karena ini juga ada pertanyaan dari Nuraini di Jakarta, bagaimana bisa tetap menyatukan visi dan misi suatu komunitas dan cara menyelesaikan konflik yang dapat terjadi. Nah ini I think it's quite complicated ya, kalau misalnya apalagi komunitinya itu mungkin tidak punya leadership yang kuat. Nah ini kan akan tidak stabil begitu ya. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita ya, Mas. Jadi kita akan mendengarkan dulu ada 3 pilihan begitu ya, lagu Mas Junaidi yang akan milih. Cukup Siti Nurbaya dari Isyana Sarasvati, kemudian Kembali dari Ekute, atau Adalah Aku dari Cakrakan. Nah, Mas Junaidi mau yang mana? Kembali dari Ekute ya. Baik, Mas Junaidi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sana ya. Baik, saudara pendengar, tetap bersama kami dan kami mengundang gabung Anda untuk bertanya, berkomentar, berpendapat apapun itu melalui WhatsApp 0812-1234-912 atau Anda juga boleh telepon ke line 1 nomor telepon studio 0213440696 atau line 2 nomor telepon studio 0213441499. Kita bertemu, dua hati saling diganti.
101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di obrolan komunitas dengan tema peran komunitas dalam membentuk masyarakat yang baik bersama Bapak Junaidi SE. Kita kembali sapa Mas Junaidi. Siap, hadir Mas Mugi dan juga seluruh pendengar. Baik, Mas Junaidi, kalau misalnya dalam sebuah community, sebenarnya ini kan community ini kan juga ada yang kemudian mereka menjadi besar, legal standingnya menjadi kuat, kemudian menjadi commercial organization begitu ya. Dan di mana-mana kalau misalnya leadershipnya nggak kuat begitu, mungkin mulai dari komunitas saja belum menjadi profit organization, ini juga akan bisa banyak bentrokan-bentrokan begitu ya, atau banyak fluktuasinya di dalamnya. Nah, ini bagaimana menyikapinya ketika leadershipnya kurang kuat di dalam sebuah komunitas? Oke, ini amazing banget pertanyaannya. Terima kasih banget sebelumnya untuk yang sudah bertanya. Pertanyaan ini keren banget, karena pertanyaan ini hampir setiap organisasi yang ditanyakan hal ini. Jadi problematiknya kurang lebih sama ya. Apa sih yang harusnya kita perhatikan dalam mengelola sebuah komunitas? Yang pertama, terkadang banyak banget pengurus atau pemimpin sebuah komunitas itu tidak menghadirkan rasa kebermanfaatan kepada anggotanya. Oke. Gitu ya. Yeah. Ibarat welcome drink gitu ya. Nah, welcome drinknya adalah bagaimana caranya melepaskan dahaga dari setiap anggota. Mereka butuhnya apa? Sehingga mereka mempunyai rasa, oh iya, ini komunitas punya gue. Ini komunitas nyentuh banget asli. Pokoknya saya bakal jaga sampai kapanpun gitu. Ibarat sebuah lagu, sentuhlah dia tepat di hatinya. Kalau hati sudah berkata, jangankan amalan, kan gitu ya Mas ya? Iya, betul. Mas Junaidi bagus juga nih suaranya. Ya, kadang-kadang Mas emang begitu, kadang-kadang. Mas, suaranya bagus, kenapa nggak jadi petinju, Mas?
Tadinya sih saya mau jadinya motivator Mas gitu, tapi nggak kesampaian. Terus gimana Mas? Oke. Terus kita sebagai pemimpin juga harus punya sebuah SOP dalam menjalankan komunitas tersebut. Contoh terkadang yang membuat sebuah komunitas hancur adalah ketidakberlanjutan atau istiqomah gitu ya, terus menerus gitu. Untuk bisa membersamai anggotanya. Tapi gimana kalau misalkan terkadang ide banyak kepala? Ini sebenarnya jadi sesuatu yang sangat amazing kalau kita menjadi pemimpin yang bisa mencari benang merah dari setiap ide. Itu. Iya kan? Kalau kita jadi pemimpin, saya belajar dari sebuah komunitas, Mas. Komunitas pencinta alam gitu ya. Salah satunya di Kota Depok, terkenal di salah satu komunitas pencinta alam ini. Beliau katakan di setiap organisasinya, di setiap pertemuannya, kalau kita sedang evaluasi, bidang yang dievaluasi tidak boleh melakukan pembelaan. Baik yang dievaluasi nanti, cara evaluasinya itu real terjadi di lapangan ataupun tidak, itu dilarang untuk menyanggah. Nggak boleh defensif ya. Coba diterima dulu, dijadikan bahan untuk introspeksi. Oh ya udah bener mungkin gitu kan, ataupun enggak, dan legowo. Dan itu pembinaan yang dilakukan dari awal mereka masuk sampai nanti ketika mereka sudah menjadi pengurus. Ini mungkin salah satu caranya. Ditambah yang kedua, seorang pemimpin ini kan butuh wawasan yang luas nggak sih Mas? Nah, ketika wawasan sudah meluas, mereka mempelajari terkait dengan psikologi setiap anggotanya. Kalau udah dekat antar hati kita tadi gitu ya, dan tertentu hatinya, bisa jadi kita menemukan benang merah itu bukan dalam sebuah perkumpulan, tapi ketika di luar kita ngobrol sama satu orang ini, kayaknya nggak cocok kalau begini. Oh iya, amazing banget, besok kita sampaikan. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana cara mengelola sebuah komunitas ini? Ini paling penting. Jangan pakai itu. Gunakanlah kata-kata yang tidak instruksional. Yap. Jadi tolong gitu kan. Tolong gitu ya. Lu kerjain ini, nggak bisa begitu kan. Nggak bisa gitu. Kalau misalkan mau minta tolong mengerjakan sesuatu pun, tolonglah pemimpin itu yang harus paling pertama bergerak. Gitu. Berikan dengan contoh terbaik, mereka akan nyontoh yang baik untuk kita semua. Gitu. Luar biasa. Ini saya belajar banyak loh dari Mas Junaidi ini, kalau dikonversi 3 SKS nih Mas ya, kuliah malam hari ini. Ya boleh Mas, saya juga jadi 3 SKS. Kapan kita mau mulai kuliah? Udah dari tadi saya belajar. Udah ya? Oke Mas, ini saya satu lagi mengatakan canda. Bercanda gitu ya. Iya, gimana Mas? Bercanda. Mas, ini ada satu lagi nih pertanyaan sebelum kita mengakhiri perbincangan malam hari ini yang sangat seru begitu ya. Nur Aini di Jakarta. Selamat malam Mas Junaidi, selamat malam Mas Bugi. Bagaimana bisa tetap menyatukan visi dan misi suatu komunitas dan cara menyelesaikan konflik yang dapat terjadi? So, what do you think of this case? Ya, sebenarnya tadi sudah sedikit menjawab ya. Terkait bagaimana cara yang membuat sebuah komunitas itu berjalan bersamaan. Paling penting adalah sentuh dulu di hati. Kembali lagi harus punya emotional bonding mungkin ya. Iya, itu urgent banget. Kenapa sih? Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang iman kita sampai kita bisa mencintai saudara kita bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini sesuatu yang sangat jadi itu filosofis sekali, betul banget. Ketika kita mau punya anggota yang banyak, terus semuanya saling berkaitan, semuanya saling bantu, semuanya punya rasa yang sama, semuanya mau saling topang. Aku nggak mau disakitin, aku juga nggak akan nyakitin kamu. Aku pernah galau, otomatis aku harus bantu kamu yang sedang galau. Aku kemarin tes healingnya seperti ini, aku mau ngajarin dia, ngajak kamu biar tes healingnya juga baik, gitu kan? Ini paling penting. Itu tancapkan kepada diri kita, jangan tancapkan kepada diri orang lain dan jangan meminta dari mereka. Gitu ya. Luar biasa. Mulai dari diri kita dulu. Yang kedua, untuk mencari konflik sebenarnya dengan kata ya bagus. Gimana? Kata kuncinya hanya ya bagus. What do you mean? Ya bagus. Kayaknya bagusnya kayak gini deh. Enggak, ribut semua terjadi. Kita sebagai pemimpin hanya cukup mengatakan, oh iya bagus.
kamu ya bagus, kita yang mengambil jalan tengahnya. Tapi kalau misalkan seperti ini bagus nggak menurut teman-teman semua? Sesimpel itu. Jadi bukan penolakan bentuknya, tapi pengarahan. Iya. Nah, jadi tidak ada egoisme pribadi, gitu ya. Ya, betul banget. Karena kita kan hidup bareng di satu komunitas yang bareng, gitu kan. Otomatis caranya juga harus kebersamaan, bukan penolakan. Meskipun mereka antar anggota saling menolak, gitu. Iya. Nah, karena itu juga akhirnya kita pengen banget punya teman-teman kan yang baik, yang bisa ngingetin kita terus. Boleh banget nih Mas Bugi, teman-teman yang pengen banget bersahabat dengan teman-teman yang lainnya, punya komunitas yang baik, gitu kan ya, punya basis yang mau ngajak untuk baik terus, gitu ya. Bisa banget nih, gitu. Ini mungkin tadi kita mau menutup ya, closing statement kali ya sekarang ya. Boleh, sekaligus kalau misalnya mau bergabung dengan komunitas manis bagaimana? Gini, surga itu kurang asik kalau sendiri. Biar rame, yuk gabung bareng manis. Kamu manis, aku manis, dan kita bukan gula. Ayo sekarang join manis, jangan pernah kamu tunda. Gimana sih? Tepuk tangan dulu. Oke. Pokoknya malam ini Mas Budi gabung lah ya sama komunitas manis. Insya Allah nanti saya japri ya. Oke, siap. Teman-teman yang mau gabung manis bisa banget nanti join di bit.ly / gitu ya. Gabung manis. Susah amat sih Mas, gimana? bit.ly gabung manis gitu. Apa? Oh, bit.ly. bit.ly garis miring gabung manis. bit.ly garis miring gabung manis. Oke. Itu registrasinya ya. Registrasi untuk mendaftar ya. Biasanya kan pakai bit.ly gitu kan ya. Iya, betul. Atau kalau mau ke nomor telepon bisa ke 0878. Nah, simpel gini. 08 78910 888 12 08789108812. Wih, gampang dihafal loh itu ya. Iya, karena kan kami inginnya menyentuh setiap hati dan setiap pikiran. Untuk menyamakan sebuah frekuensi, itu butuh dua hal yang sangat terpenting bagi kehidupan. Luar biasa. Oke deh. Baik, Mas Junaidi, kayaknya kita nggak cukup waktu ya, cuman sekitar 30 menit. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di udara ya. Kalau diridhoi nama Allah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa juga kopi darat gitu ya. Dan saudara pendengar, kalau misalnya ingin bergabung boleh ke bit.ly garis miring gabung manis ya. Oke, baiklah. Ya, baiklah. Oke, Mas Bugi. Sebagai penutup, khawatirnya pada bosan dengan suara, kita tutup dengan puisi. Ya. Puisi pakai pantun biar kayak orang Betawi. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli kerak telur. Jangan lama-lama dengerin suara Aye, nanti malam takut nggak bisa tidur. Thank you Mas Budi dan semua pendengar. Baik, selamat malam, salam hormat dan salam satu keluarga ya Mas Junaidi. Salam hormat, salam satu keluarga Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang kami saudara pendengar dengan Bapak Junaidi SE dengan tema peran komunitas dalam membentuk masyarakat yang baik. Seru ya. Dan tentunya memang banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perbincangan singkat yang tadi sudah tentunya Anda dengar, begitu, di mana mencintailah orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Itu adalah key point-nya. Kemudian kita nggak boleh mengatakan harus begitu ya, tidak boleh instruksional, tapi harus benar-benar menekan egoisme kita. Karena memang ketika kita menjadi seorang pemimpin yang baik, berarti kita juga harus bisa memberikan jawaban atas kebutuhan para anggota kita, begitu ya. Jangan sampai nanti mereka butuhnya apa, kita tidak bisa memenuhi, yang ada kita cuma egois aja gitu ya, kita kedepankan. Tidak akan langgeng komunitas kita. Baiklah saudara pendengar, jangan kemana-mana, sekarang kita saatnya untuk menikmati ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami mengundang gabung Anda untuk request lagu melalui WhatsApp 0812-1234912 atau Anda juga boleh telepon ke 0213440696 atau 0213441499.